Hai semua, kali ini aku mau bikin kue kering lebaran. Ini aku bikin dari setengah kilogram tepung terigu dan jadi sebanyak ini, sekitar 5 toples. Bikinnya gampang, rasanya enak banget. Aku juga mau kasih lihat ke kalian cara aku memanggang menggunakan oven tangkring dan memanggang menggunakan oven listrik. Kalau kalian pengen tahu gimana cara bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai. Bahannya aku pakai 500 gram tepung terigu atau sekitar 50 sendok makan. Aku pakai tepung terigu protein rendah merek kunci biru, 60 gram tepung maizena atau sekitar 7,5 sendok makan, 375 gram margarin, tapi di sini aku campur antara margarin dan juga mentega. Margarinnya 200 gram dan menteganya 175 gram. Jadi totalnya 375 gram ya. Kalau kalian mau pakai full margarin juga boleh. Lalu 100 gram gula halus atau sekitar 10 sendok makan, 5 sendok makan susu bubuk, dan 3 butir kuning telur. Pertama, masukkan margarin dan juga mentega ke dalam wadah. Masukkan gula halusnya disaring dulu ya, karena biasanya gula halus itu membatu jadi bergerindil. Setelah itu aku akan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Sebentar aja, cukup 1 menit ya, jangan lama-lama. Karena kalau terlalu lama di mixer nanti adonannya kuenya jadi melebar. Kalau kalian gak ada mixer, kalian bisa aduk menggunakan whisker atau spatula. Aduk margarin dan gula halusnya hingga lembut. Setelah di mixer 1 menit, margarin dan juga gula halusnya sudah lembut seperti ini. Sekarang aku masukkan kuning telur. Lalu mixer lagi sebentar, hanya beberapa detik sampai telurnya tercampur rata. Nah, ini udah cukup, aku matikan mixernya. Sekarang aku akan masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan tepung terigu. Tepung terigunya dimasukin sedikit demi sedikit ya, jangan langsung semua. Kita saring. Lalu aduk menggunakan spatula hingga tercampur rata. Untuk spatulanya di sini aku pakai dari merek Stain. Sekarang masukkan lagi tepung terigunya. Jadi ini tepung terigunya aku bagi menjadi 3 tahap ya, saat memasukkan tepung biar adonannya tercampur rata. Nah, ini tepungnya udah masuk semua. Kita aduknya pakai spatula aja ya, sampai semuanya tercampur rata. Kalau kalian mau ngaduk pakai tangan juga boleh, tapi sebentar aja, jangan diuleni terlalu lama. Nah, ini adonannya udah bagus, udah bisa dipulung dan tidak nempel di tangan. Udah siap buat kita cetak. Sebelum mencetak adonan, siapkan plastik untuk menutup adonan biar saat menunggu adonan dicetak, adonannya tidak kering. Lalu siapkan juga sendok takar seperti ini, ukuran 5 gram. Sebelum adonannya dicetak dibulatkan, kita ukur dulu menggunakan sendok takar ini. Ada juga yang ditimbang, cuman kalau aku lebih suka pakai sendok takar kayak gini karena lebih cepat. Kalau adonannya udah lumayan banyak, aku akan bentuk dulu. Nah, adonan yang ini sambil menunggu giliran, aku tutup menggunakan plastik biar nggak kering. Nah, ini kita bentuk, bentuknya juga gampang, tinggal dibulatkan seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai.
Nah, ini semuanya udah selesai aku bulat-bulatkan. Sebagian akan aku oven menggunakan oven tangkring dan sebagian lagi akan aku oven menggunakan oven listrik. Ini ovennya lagi aku panasin kurang lebih 10 menit. Untuk oven tangkring, lubang atasnya dibuka ya. Ini ovennya udah panas, sekarang aku akan masukkan adonan kuenya. Lalu aku oven kuenya selama 35 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 20 menit, aku pindahkan dulu posisi loyangnya, yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi ke bawah, biar matangnya merata. Lalu aku oven lagi selama 15 menit, jadi total ngovennya itu 35 menit ya. Nah, ini kuenya udah matang, akan aku keluarkan dari oven. Lalu aku pindahkan ke cooling rack biar cepat dingin. Nah, sisanya akan aku oven menggunakan oven listrik. Aku pakai oven Mito Fantasi. Masukkan loyangnya. Aku oven suhu 125 derajat, api atas bawah kurang lebih selama 30 menit, atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini kuenya udah mateng, akan aku keluarkan dari oven dan aku pindahkan ke cooling rack. Nah, ini kuenya udah matang semua. Aku akan tunggu kuenya sampai benar-benar dingin, baru nanti kita kasih topping. Untuk toppingnya aku pakai 350 gram di sisi atau coklat batang, almond slice yang sudah aku oven, coklat putih yang sudah aku lelehkan. Aku juga pakai trinit, dan siapkan kertas cupcake mini seperti ini. Untuk topping boleh diubah sesuai selera. Pertama, aku cairkan dulu coklatnya. Cairkan menggunakan api kecil sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mencair. Kalau coklatnya sudah mencair seperti ini, udah cukup. Nah, ini kuenya juga udah dingin, celupkan ke dalam coklat. Lalu masukkan ke dalam kertas cupcake seperti ini. Nah, ini sekitar 70 kue udah aku kasih coklat. Aku tunggu sampai agak ngeset, baru aku kasih topping coklat putih di atasnya. Ini cukup untuk 2 toples ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Sekarang kita kasih topping untuk yang pakai trinit. Untuk yang pakai topping trinit kayak gini, kita taburin trinitnya saat coklatnya masih mencair ya, biar trinitnya nempel. Nah, ini cukup untuk 1 toples ya. Sekarang kita kasih topping untuk yang pakai kacang almond. Yang pakai topping kacang almond pun sama, saat coklatnya masih mencair, kita tempelkan kacangnya ya biar nempel. Nah, ini cukup untuk 2 toples. Aku akan tunggu dulu sampai semua coklatnya benar-benar ngeset, baru kita simpan di dalam toples. Kalau coklatnya udah benar-benar ngeset, sekarang kita susun di atas toples.
Nah ini dia kue kering coklatnya udah jadi. Ini enak banget, apalagi anak-anak pasti suka sama kue ini. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Makasih.